Shalom, selamat sore Jemaat GPD Tinggi Tangerang. Hari ini saya akan mengajak Jemaat GPDI untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah minggu ini. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Penuhi Hatiku Dengan Hadir-Mu, karena kita rindu memandang wajah-Nya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memimpin pujian penyembahan kami dari awal sampai pertengahan. Kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu tersampaikan kepada kami dan tertanam dan bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berada di sini di Renungan Tengah Minggu. Saya mau mengajak saudara semua untuk menyambut bulan baru kita di bulan Oktober. Tema kita bulan ini adalah soal appreciation to God and to man, atau menghargai, menghormati Tuhan dan juga manusia.
Banyak orang berpikir bahwa kehidupan mereka di dunia ini tuh cuma sebatas ketemu-ketemu sama orang doang dan ya udahlah. Tapi ternyata saudara-saudara, kita diajarkan lewat perkenalan kita akan Yesus Kristus bahwa yang kita harus hargai bukan cuman orang-orang yang kita ketemu di dunia semata, tetapi kepada Tuhan juga. Makanya saudara-saudara, yang saya akan angkat pada saat ini renungan adalah kita mau mencari tahu apa sih sebenarnya the greatest commandment, apa sih sebenarnya perintah Tuhan yang paling penting di saat dikonfront, di saat diperhadapkan dengan seorang Farisi. Dia menanyakan kepada Tuhan Yesus. Kita buka sama-sama di Matius 22 ayat yang ke-34. Saudara baca di Alkitab saya, judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Wah, saudara-saudara, kita baca ya saudara-saudara, mulai dari ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, di sini ketika Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan yang susah untuk menjebak dia. Ditanyain, yang mana sih yang paling penting? Apakah tidak mencuri? Apakah tidak membunuh? Tetapi Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, di saat kita ngomong soal kasih, bentuk kasih terutama adalah soal sacrifice, adalah soal pengorbanan. Saudara, tidak mungkin saudara mengorbankan waktu yang berharga, benar-benar berharga banget untuk saudara, uang, air mata, tangisan, untuk sesuatu yang menurut saudara itu tidak bernilai. Nggak mungkin saudara-saudara. Bayangin Yesus di saat dia mati di kayu salib, dia mengorbankan seluruh jiwa raganya. Darahnya dicurahkan untuk kita. Karena Yesus melihat kita berharga di matanya. Saudara-saudara, maka itu tujuan kita sebagai orang Kristen di hidup di dunia ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Kita harus menjadikan mengasihi Tuhan adalah tujuan hidup kita yang terutama. Tetapi saudara-saudara, nggak cuma sampai situ doang. Kalau kita sudah bisa melihat nilai, kalau kita sudah bisa melihat the value of His sacrifice for us, nilai arti pengorbanannya bagi kita, sudah kita bisa hargain semua apa yang dia berikan. Yesus minta kita untuk melakukan yang satu lagi. Kedua, yang sama dengan itu, sama pentingnya, sama esensnya, sama intisarinya, semuanya sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita mulai belajar. Karena saudara-saudara, mengasihi Tuhan yang sempurna kayaknya sih gampang ya saudara-saudara ya. Kayak saudara seneng sama orang, ya enak tuh diajak bergaul. Gampang saudara-saudara. Kalau emang saudara udah suka sama dia, saudara senang bergaul sama dia, oh saudara secara otomatis gampang bisa menghormati, menghargai dia. Saudara senang bergaul sama dia. Tetapi kalau kita dipertemukan di dalam situasi di mana kita tuh harus mengasihi orang-orang yang ya, kalau kata firman Tuhan mah extra grace required, EGR, perlu kasih karunia yang lebih. Di situ kita tidak bisa mengasihi dengan kasih yang dari dunia yang kita miliki di badan ini. Tetapi kita meminta Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kasih daripadanya agar kita bisa berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka itu saudara-saudara, saya mau mengakhiri dengan ayo sama-sama kita kerjakan firman Tuhan. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa juga untuk mengasihi sesamamu seperti saudara mengasihi diri sendiri. Karena apa saudara-saudara? A guy who has a heart for God has a heart for his people. Seseorang
yang memiliki hati untuk Allah, memiliki hati juga untuk orang-orang pilihan Allah. Saya percaya kita semua di sini yang mendengarkan semua adalah orang pilihan Allah. Dan mari kita sama-sama kita membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Sama-sama kita berdoa saudara-saudara. Bapak, terima kasih karena hari ini Kau sudah mengingatkan kami kembali untuk menjalankan firman-Mu, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, mungkin Tuhan dalam kehidupan kami agak sedikit susah untuk mengasihi orang-orang yang mungkin membuat kami kesal, sebel. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kasih setiamu, urapan-Mu itu lebih cukup. Dan itu yang akan mencukupkan kami, membuat kami bisa dan mampu melakukan yang tidak pernah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, segenap hidup kami hidupi untuk kemuliaan-Mu saja. Kiranya Engkau disenangkan atas pikiran dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan berkati. See you next week. God bless you.